Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsad Saifullah. Saya NPM 48 dari Rombel 2. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai dokumen penawaran, yaitu dalam pekerjaan perencanaan konstruksi pembangunan gedung rumah sakit RSUD Kabupaten Magelang di tahun anggaran 2021. Nah, untuk nama PT kami sendiri yaitu PT Jaya Wijaya. Ini dokumen penawaran biaya pekerjaan gedung RSUD Kabupaten Magelang. Nah, untuk yang pertama yaitu terdapat surat penawaran, yang mana di sini penawaran yang ditujukan kepada pimpinan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Balai Prasarana Daerah Kabupaten Magelang. Dalam perihalnya dalam surat ini yaitu penawaran pengadaan langsung untuk paket pekerjaan perencanaan konstruksi pembangunan gedung RSUD pada pemerintah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2021. Jadi surat ini merupakan balasan dari surat undangan yang tertera di tanggal 4 Maret 2021. Untuk nominalnya sendiri yaitu Rp402.476.800. Ini merupakan rekapitulasi RAP-nya sendiri di paket pekerjaan perencanaan konstruksi pembangunan dan rumah sakit umum daerah Kabupaten Magelang. Ini untuk uraiannya sendiri, yang pertama yaitu biaya langsung personil. Itu ada yang profesional atau tenaga ahli, dan yang kedua ada tenaga pendukung. Untuk jumlahnya sendiri yaitu Rp272.538.000. Yang kedua ada biaya langsung non personil. Nah, ini meliputi ada survei dan pengumpulan data, ada soil test atau pengujian tanah, fasilitas dan peralatan kantor, ada biaya rapat dan presentasi, dan produksi atau pengadaan pelaporan. Nah, ini jumlahnya sendiri mencapai Rp93.350.000. Jadi total dari jumlah biaya langsung personil dan biaya langsung non personil ini sendiri di angka Rp365.888.000 dengan PPN 10%, yakni Rp36.588.800. Jadi total biaya pekerjaan dalam proyek perencanaan konstruksi pembangunan gedung rumah sakit umum daerah Kabupaten Magelang sendiri dengan penawaran kami yaitu Rp402.476.800. Nah, selanjutnya untuk perinciannya sendiri, biaya langsung personil yaitu ini ada bidang penugasan sendiri. Yang pertama ada tenaga ahli. Tenaga ahli ini meliputi penanggung jawab proyek tentunya, ahli struktur dan fondasi atau geoteknik, ahli estimator, ahli MEP, dan ahli quantity. Nah, jumlah biaya profesional staf ini sendiri mencapai angka Rp214.446.000. Yang kedua ada tenaga pendukung. Tenaga pendukung ini meliputi drafter dan sekretaris dan satu bendahara. Ini biayanya mencapai Rp58.092.000. Jadi total biaya langsung personil itu Rp272.538.000. Yang selanjutnya ada biaya langsung non personil. Nah, biaya langsung non personil ini yang pertama ada survei dan pengumpulan data. Itu meliputi pengukuran dan pemetaan di lapangan serta pengadaan data dan literatur. Itu dengan angka Rp8 juta. Selanjutnya ada soil test atau pengujian tanah. Pengujian tanah ini meliputi pengujian dan pengambilan tanah di lapangan, misalnya bor dalam, sondir, hand boring, dan lain-lain, serta pengujian sampel di laboratorium. Itu dengan subbiaya Rp30 juta. Selanjutnya ada fasilitas dan peralatan kantor, misalnya seperti biaya listrik, komunikasi telepon, internet, biaya ATK, sewa kendaraan, dan lain-lain, itu dengan angka Rp11.600.000. Selanjutnya ada biaya rapat dan presentasi
ini penggandaan materi itu dengan angka 3 juta rupiah. Yang terakhir ada biaya produksi atau penggandaan pelaporan. Itu ada laporan konsep, ada prarancangan, pengembangan rancangan, rancangan detail, dan dokumen lelang. Itu meliputi gambar kerja, reproduksi blueprint gambar kerja 1, dokumen rencana kerja dan syarat, dokumen bill of quantity, dokumen rencana anggaran biaya, dan yang terakhir itu ada pick up data. Itu dengan total biaya Rp40.750.000. Jadi total biaya langsung non personil ini sendiri mencapai angka Rp93.350.000. Demikian presentasi dari saya untuk penyampaian dokumen penawaran biaya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Eko Satria Wibowo, NPM 1810503047. Saya akan melanjutkan dari saudara Irsyad, yakni metode pelaksanaan pekerjaan. Paket pekerjaan yakni perencanaan pembangunan gedung RSUD Kabupaten Magelang. Sumber dana DIPA tahun anggaran 2021. Metode pelaksanaan merupakan suatu pedoman tahapan pelaksanaan atau rencana kerja yang disusun oleh kontraktor dan telah disesuaikan atau mengacu pada persyaratan umum dan teknis yang telah dikehendaki oleh pemilik proyek. Pelaksanaan proyek merupakan tahapan penting dan membutuhkan pengaturan metode pelaksanaan pekerjaan yang jelas serta pengawasan pekerjaan yang baik sehingga diperoleh hasil yang baik, tepat waktu, dan sesuai perencanaan sebelumnya. Dalam perencanaan konstruksi pembangunan gedung RSUD Kabupaten Magelang, perlu adanya proses penanganan media jasa yang melalui proses pelelangan. Metode ini disusun sebagai salah satu persyaratan pengadaan penyedia jasa, di mana dalam metode kerja ini dapat menggambarkan kemampuan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan, menggambarkan pemahaman dan penguasaan pekerjaan mulai dari tahap persiapan, rencana, penanganan pekerjaan utama atau pekerjaan spesifik sampai serah terima pekerjaan pertama dan penanganan pada saat pemeliharaan. Ruang lingkup pekerjaan. Ruang lingkup pekerjaan pada perencanaan konstruksi pembangunan gedung rumah sakit umum daerah atau RSUD Kabupaten Magelang dilaksanakan dari pekerjaan persiapan, pengurukan dan pemetaan di lapangan, serta soil test atau pengujian tanah. Pelaksanaan direncanakan akan selesai dalam waktu 120 hari atau 3 bulan kalender, meliputi kegiatan seperti di bawah ini. 1. Persiapan, yakni mobilisasi dan demobilisasi. 2. Pengukuran dan pemetaan, meliputi menentukan batas bangunan, pengukuran dan pemetaan di lapangan, elevasi kedalaman galian untuk pondasi, tinggi jatuh beton. Yang ketiga, soil test atau pengujian tanah, meliputi uji konus dan uji tanah di laboratorium. Metode penyelesaian dan uraian pekerjaan sebagai berikut, yang menjelaskan dari yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ada keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Komitmen perusahaan PT Wijaya akan selalu mengimplementasikan K3 untuk menekan kecelakaan kerja pada setiap proyek yang dilaksanakan. Pelaksanaan K3 untuk mengurangi kecelakaan pada saat bekerja perlu dilaksanakan program kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di dalam proses pelaksanaan pekerjaan ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: A. Alat-alat pengaman pribadi, meliputi topi pengaman, helmet, 2 sepatu, 3 masker, 4 safety body harness, 5 pelindung dada dan mata, 6 pelindung telinga, 7 pakaian kerja. B. Sarana keselamatan kerja: 1 barrier, 2 railing pembatas di tepi galian, 3 rambu-rambu.
C. Pemadam kebakaran, meliputi APAR, pemadam api ringan. 2. Tempat atau lokasi penempatan APAR. 3. Telepon dinas kebakaran. 4. Sarana komunikasi. D. P3K, meliputi alat penolong atau dragbar. 2. Alat dan obat pertolongan pertama. 3. Obat-obatan. 4. Rumah sakit terdekat. Penanganan masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan adalah jangka waktu tertentu yang sudah ditetapkan di mana bangunan sudah selesai dikerjakan dan sudah dilakukan serah terima pekerjaan, tetapi penyedia jasa wajib merawat bangunan tersebut. Apabila terdapat kerusakan yang diakibatkan oleh kegagalan atau kesalahan pemasangan, maka penyedia wajib membetulkan atau memperbaiki pekerjaan tersebut. Selanjutnya, apresiasi. Dalam pekerjaan perencanaan pembangunan gedung RSUD Kabupaten Magelang ditetapkan suatu proses sistem pengendalian pelaksanaan. Sistem pengendalian meliputi atas mutu pekerjaan, pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan, biaya operasional. Selain perencanaan yang baik dan matang terhadap sumber daya, perencanaan pengendalian proyek harus menempatkan perhatian yang sama besarnya. Hal ini dikarenakan pengendalian proyek adalah suatu tahap di mana dilakukan kontrol terhadap pelaksanaan, apakah pelaksanaan proyek-proyek sesuai dengan direncanakan atau tidak. Proses pengendalian proyek di setiap kegiatan konstruksi terdiri dari 3 langkah. Ini menetapkan standar kerja, mengukur kinerja terhadap standar, memperbaiki penyimpangan terhadap standar bila terjadi penyimpangan. Pada prinsipnya, setiap pelaksanaan pekerjaan selalu diawali dengan perencanaan, kemudian selama pelaksanaan pekerjaannya dilakukan pengendalian agar hasil pekerjaan yang dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Rencana pengendalian terhadap mutu pekerjaan, pengendalian waktu, dan pengendalian biaya merupakan hal yang sangat penting bagi kegiatan pelaksanaan pembangunan. Berhasil tidaknya kegiatan pembangunan akhirnya harus dilihat dari berbagai faktor di atas. Sedangkan di sisi lain, prinsip-prinsip ekonomi tidaklah meluncur semata-mata tanpa diimbangi dengan prinsip-prinsip teknis yang benar dan tepat. Selanjutnya, schedule atau rencana kegiatan. Kegiatan persiapan mobilitas dimulai pada bulan April pada minggu ketiga dan 4. Lalu penentuan batas proyek awal Mei minggu pertama dan minggu kedua. Yang ketiga, pengukuran dan pemetaan pada minggu ketiga dan 4 serta minggu pertama bulan Juni. Yang keempat, elevasi kedalaman galian yakni dimulai pada akhir Mei minggu pertama dan minggu kedua Juni. Untuk mengukur tinggi jatuh beton dimulai pada minggu kedua Juni hingga minggu keempat Juni. Uji konus diawali pada minggu keempat Juni sampai minggu pertama Juli. Uji tanah di laboratorium minggu pertama dan minggu kedua Juli. Kemudian ada daftar personal inti. Kegiatan perencanaan konstruksi pembangunan gedung rumah sakit umum daerah RSUD Kabupaten Magelang. Nama Irsyad Saifullah, tanggal lahir 5 Januari 1992, pendidikan S1 Teknik Sipil, jabatan penanggung jawab proyek, pengalaman kerja 6 tahun, profesi keahlian ahli teknik bangunan gedung Madya. Nama Firda Nazri, tanggal lahir 22 Februari, pendidikan S1 Teknik Sipil, jabatan sebagai ahli struktur dan pondasi atau geoteknik, pengalaman kerja 4 tahun, ahli teknik geoteknik muda. Ian Bakhtiar, tanggal lahir 13 Maret 1993, pendidikan S1 Teknik Sipil,
Jabatan sebagai ahli estimator, pengalaman kerja 5 tahun, profesi keahlian sebagai ahli manajemen konstruksi. Eko Satrio Wibowo, tanggal lahir 24 Maret 1994, pendidikan S1 Teknik Sipil, jabatan sebagai ahli MEP, pengalaman kerja 4 tahun, profesi keahlian sebagai ahli teknik mekanikal. Selanjutnya Naba Silva Yona, tanggal lahir 10 Oktober 1995, pendidikan S1 Teknik Sipil, jabatan sebagai ahli kuantiti, pengalaman kerja 3 tahun, profesi keahlian sebagai ahli teknik bangunan gedung. Hanya Noviana Widianingrum, tanggal lahir 29 Januari 1993, pendidikan S1 Teknik Sipil, jabatan dalam proyek support office, pengalaman kerja 5 tahun, profesi keahlian sebagai ahli manajemen konstruksi. Magelang 13 Mei 2021, penyedia barang atau jasa. Muhammad Sukron, Direktur Utama. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ian Batiar dengan NPM 1810503046. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang formulir rekapitulasi komponen dalam negeri atau TKDN barang dan jasa. Dengan nama kegiatan adalah pembangunan gedung, pekerjaannya adalah perencanaan konstruksi pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Magelang yang berlokasi di Balai Prasarana Daerah Kabupaten Magelang, Jalan Soekarno-Hatta nomor 6, Ngentak 2, Kota Mungkit, Magelang, Jawa Tengah, dengan sumber dana dari DIPA tahun anggaran 2021. Di sini saya memaparkan tentang rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Mungkin teman-teman masih asing apa itu TKDN gitu kan. Apa sih TKDN itu? TKDN sendiri adalah nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri, termasuk biaya pengangkutan yang ditawarkan dalam item penawaran harga barang maupun jasa. TKDN menjadi salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang dan jasa di beberapa instansi pemerintahan. Bisa dilihat lagi pada tabel TKDN. Pada uraian pekerjaan memuat 2 bab, yaitu barang dan jasa. Di dalam tabel ini akan kita hasilkan berapa persen TKDN untuk barang dan jasa dan berapa persen TKDN untuk gabungan barang dan jasa. Di mana perhitungannya untuk menghasilkan persentase TKDN barang adalah biaya barang total dikurangi biaya barang KLN dibagi biaya gabungan barang dan jasa. Bisa dilihat angka ini merupakan angka yang kita peroleh dari tabel TKDN di atas, kemudian kita kalikan dengan 100%, maka menghasilkan persentase TKDN barang adalah 9,80%. Selanjutnya, untuk menentukan persentase TKDN jasa, rumusnya atau perhitungannya mirip dengan TKDN barang, di mana biaya jasa total dikurangi biaya barang KLN dibagi biaya gabungan barang dan jasa, maka menghasilkan nilai angka 0,43%, di mana nanti persentase TKDN jasa akan digabungkan dengan persentase TKDN barang menghasilkan persentase TKDN gabungan barang dan jasa, yaitu senilai 10,22%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana K3 kontrak atau RK3K, Prarencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak. Di mana dalam rencana K3 kontrak ini memuat 4 poin. Yang pertama adalah kebijakan K3, poin yang kedua adalah perencanaan K3, poin yang ketiga adalah pemenuhan perundang-undangan dan persyaratan lainnya tentang K3, dan poin yang terakhir adalah sasaran K3 dan program K3.
kita masuk pada poin pertama, yaitu kebijakan K3, di mana dalam poin ini menyatakan atau berisi bahwasanya Direktur Utama Konsultan PT Wijaya yaitu Bapak Insinyur Gusanto MM menyatakan bahwa sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan perencanaan konstruksi pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Magelang tahun anggaran 2021 menyatakan sanggup menerapkan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Kemudian kita masuk pada poin kedua, yaitu perencanaan K3. Dalam poin ini memuat tentang identifikasi bahaya dan pengendalian resiko bahaya dari pekerjaan konstruksi. Dalam tabel ini terbagi dalam 3 divisi. Yang pertama, divisi umum. Yang kedua adalah divisi pengukuran dan pemetaan di lapangan. Kemudian divisi yang terakhir adalah divisi soil test. Kita ambil contoh untuk divisi 2, yaitu kegiatan penentuan batas proyek. Di sini kita dapat mengidentifikasi jenis bahaya dan resiko K3 untuk kegiatan penentuan batas proyek. Contohnya aja, identifikasi bahaya berupa iritasi mata saat melakukan pengukuran batas proyek atau kecelakaan akibat pengukuran yang dilakukan di jalan raya. Untuk itu, kita dapat merencanakan dengan mengendalikan identifikasi K3 itu kita siapkan agar pekerja-pekerja tidak mengalami kecelakaan tersebut. Contohnya, pekerja harus melengkapi badannya dengan helm safety, sepatu safety, sarung tangan, masker, kacamata. Kemudian pekerja juga harus berhati-hati dalam menggunakan alat yang layak. Kemudian harus dipasang rambu-rambu sedang ada pekerjaan. Untuk poin ketiga adalah tentang pemenuhan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Di sini itu merupakan daftar peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 yang wajib dipunyai dan dipenuhi dalam melaksanakan paket pekerjaan. Contohnya aja ada di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja dan sebagainya. Untuk poin terakhir adalah sasaran K3 dan program K3. Untuk sasaran K3 memuat 3 poin. Yang pertama adalah tidak ada kecelakaan yang berdampak korban jiwa atau zero fatal accident. Yang kedua adalah tingkat penerapan elemen SMK3 minimal adalah 80%. Kemudian poin yang ketiga adalah semua pekerja wajib memakai APD yang sesuai. Untuk program K3 sendiri, contohnya melaksanakan rencana K3 dan menyediakan sumber daya K3, melakukan inspeksi secara rutin terhadap kondisi dan cara kerja yang berbahaya, kemudian memastikan semua pekerja untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, dan setiap pekerja harus sudah mengikuti instruksi K3 sebelum mulai bekerja. Di mana program K3 dalam mencapai sasaran program K3 itu memuat 18 poin pokok. Yang pertama adalah kebijakan K3, keadaan darurat, administrasi prosedur, investasi, kecelakaan dan pelaporan, identifikasi bahaya, audit K3, project safety review, pembinaan dan pelatihan, safety meeting dan safety committee, safety promoting, safe working practice, sistem izin kerja, safety inspection, equipment inspection, keselamatan kontraktor, lalu lintas jalan, pengelolaan lingkungan, dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Itu saja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila melanggar hal-hal yang ditentukan dalam fakta integrasi, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi
tercantuman dalam daftar hitam digugat secara perdata ataupun dilakukan secara pidana. Tanda tangan Insinyur Susanto, Direktur Utama. Formulir isian data kualifikasi yang bertanda dengan Insinyur Susanto sebagai berikut. Yang berjabat tangan sebagai Direktur Utama yang menyatakan, saya secara hukum mempunyai kapasitas kedatangan SPK berdasarkan surat akta pendirian. Saya bukan pegawai KLDI. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana, tidak sedang atau tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait langsung tidak langsung dalam proses perdata ini. Badan usaha yang saya wakili tidak termasuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pilot atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. Salah satu atau semua pengurus badan usaha yang mewakili tidak masuk dalam daftar hitam. Data-data saya atau data badan usaha yang saya mewakili adalah sebagai berikut. Data administrasi PT Jaya Wijaya, status utama, alamat Jalan Kabupaten Cipularang, Tukuran, Petropasan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah. Nomor telepon sebagai berikut, email sebagai berikut, dan landasan hukum pendiri badan usaha. 1. Akta pendirian perusahaan, akta dasar koperasi nomor 69 tanggal 29 April 2013. Nama notaris Denny Taunur. Pengurus badan usaha Pratomo Rigianto, Sarjana Teknik, Nugroho Puji Raharjo. Izin usaha sebagai berikut, nomor izin usaha sebagai berikut, masa berlaku sampai 2018. Dari perizinan pemerintah provinsi daerah khusus Kota Jakarta. Data keuangan sebagai berikut. Nomor wajib pajak 81.143B 413.000. Lampiran sebagai berikut yang berisi tentang badan administrasi, surat keterangan domisili, landasan hukum akta pendirian dan landasan hukum akta pendirian. Pengurus badan usaha, sertifikat badan usaha, SIUJK atau surat izin usaha jasa konstruksi, SIUJK surat jasa konstruksi, susunan kepemilikan saham, susunan kepemilikan saham BWP, dan surat keterangan pajak, referensi bank, PKP, pengusahaan kena pajak, bukti setoran pajak. Selanjutnya adalah daftar personil inti dalam kegiatan perencanaan konstruksi pembangunan gedung rumah sakit umum daerah RSUD Kabupaten Magelang. Yang diperlukan adalah ahli teknik bangunan gedung, ahli Ahmadiyah, ahli teknik geoteknik muda, ahli manajemen konstruksi, ahli teknik mekanikal, ahli teknik bangunan gedung, ahli manajemen konstruksi. Yang sebagai jabatan, Irsyad Saifullah sebagai penanggung jawab proyek, Muhammad Firda sebagai ahli struktur dan fondasi geoteknik, Ian Bahtiar ahli estimator, Eko Silian Wibowo ahli MEP, Naba Silva ahli quantity, Novia Widyaningrum sebagai support office. Data fasilitas dan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam fasilitas perencanaan pembangunan RSUD Magelang. Yang pertama adalah total station yaitu 1 unit, Wisma total station 2 unit, Report total station 2 unit, Sondir 1 unit, Meteran 3 unit, Semprot 5 unit, Bidol 10 papan tulis 1 unit.
Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Yuna Pratama, NPM 1810503045. Di sini saya akan meneruskan presentasi yang sebelumnya. Pertama, saya akan menjelaskan referensi perusahaan. Di bawah ini ada daftar pengalaman perusahaan PT Jaya Wijaya selama kurun waktu 10 tahun, yaitu mulai 2003 hingga 2014. Dari tabel di bawah ini terdapat kurang lebih 23 pekerjaan dalam kurun waktu 10 tahun. Dari tabel ini dapat saya simpulkan nilai kontrak terbesar yaitu senilai Rp397.364.000 pada periode 23 Mei 2014 sampai dengan 18 November 2014 dengan nama paket pekerjaan yaitu penyusunan master plan sistem drainase Kabupaten Konawe Utara. Lokasinya berada di Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya yaitu nilai kontrak terkecil bernilai Rp48.675.000 dalam periode 2 Juli 2004 sampai dengan 30 Agustus 2004 dengan nama paket yaitu pendamping masyarakat dalam rangka pembuatan detail desain pada pulau-pulau kecil Pulau Wano, Kabupaten Buton. Lokasinya berada di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh PT Jaya Wijaya. Yang pertama yaitu ada pekerjaan proyek pembangunan gedung ILC Universitas Sultan Agung dengan subbidang pekerjaan yaitu jasa pelaksana pembangunan gedung ILC Universitas Sultan Agung. Lokasinya sendiri berada di Semarang. Pejabat pemberi komitmen ini yaitu Kemenristek Dikti berada di Jakarta dengan kontrak nomor tanggal mulai dari 24 Mei 2021 dengan nilai Rp250 juta. Tanggal selesai menurut kontrak yaitu 15 April 2022. Berita acara serah terima juga 15 April 2022. Pekerjaan yang kedua yaitu pembangunan gedung SMP Negeri 30 Semarang. Bidang pekerjaan jasa pelaksana pembangunan gedung SMP Negeri 30 Semarang. Lokasinya berada di Semarang. Pejabat pemberi komitmen yaitu Kemenristek Dikti yang berada di Jakarta dengan tanggal kontrak yaitu 16 April 2021 dengan nilai kontrak Rp100 juta. Tanggal selesai menurut kontrak yaitu 3 Oktober 2021. Berita acara serah terima juga 3 Oktober 2021. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang formulir isian SKP dan KD bidang jasa penjualan konsumsi. Yang pertama ada data penyedia barang atau jasa. Nama perusahaan yaitu PT Jaya Wijaya, bidang pekerjaan, konstruksi bangunan, kualifikasi yaitu grade menengah. Yang satu, proyek sudah ditangani Rp350 juta. Nilai ini didapat dari pekerjaan yang sedang dilaksanakan yang sudah saya jelaskan tadi yaitu Rp250 juta ditambah dengan Rp100 juta. Selanjutnya ada kemampuan dasar atau KD. KD sendiri perhitungannya yaitu 2 kali NPT jasa. NPT sendiri nilai paket tertinggi berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Yang sudah saya jelaskan tadi di atas, berdasarkan pengalaman kerja PT Jaya Wijaya, nilai kontrak tertinggi yaitu Rp397.364.000.
sehingga dikali 2 jumlahnya menjadi Rp794.728.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan sisa kemampuan menangani paket atau SKP. Sisa kemampuan menangani proyek atau SKP yaitu KP dikurangi jumlah paket yang sudah dilaksanakan. KP sendiri itu 6 dikurangi 2 jumlah paket yang sedang kami laksanakan tadi ada 2 sehingga menjadi 4 paket. Dengan ini kami menyadari jika kami memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, maka kami akan bersedia dituntut di muka pengadilan negeri. Magelang 4 Maret 2021, PT Jaya Wijaya yang menandatangani IR Busanto sebagai Direktur Utama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.